Kalau ini tadi cuma gini doang, ngek ngek ngek. Oh. Dia nggak mampu masuk ke sela-sela flywheel. Nah ini akan kita coba bagaimana sih caranya misalnya teman-teman solenoid ini bermasalah terus mau dilangsung. Oke, ini dia ground Pak. Nah ini kondisinya ini disambungkan dengan sini. Ini supaya Mas, nyetrum nggak Mas? Kok keriting ya? ini kan harusnya DC Pak. Oh. Jadi ini nggak mungkin nyetrum. Cuma ya terjadi percikan aja agak kaget. Gini ya. Oh iya, oke. Oh. Gitu. Assalamualaikum Mas Hardi dan Mas Agus Pak, artis lama yang Waalaikumsalam Pak tobat. artis lama yang tobat. Nah, lama tak berjumpa. Kawan-kawan Ya, mungkin betul, ada yang sudah kangen dulu Mas Agus tuh ganti oli ya Mas ya? Iya, Ganti oli matic ya? Ganti oli matic di rumah sendirian. Ah, di rumah sendirian. Tapi padahal banyak orang yang syuting ya. Nah, ini ada kasus apa nih Mas? Ini Pak, customer kita yang namanya Pak Topik. Ini nomornya dicatat. Gawat, platnya kelihatan. Itu mobilnya cetek-cetek kayak di video ini Pak. Tek-tek. Nah, kayak gitu kawan-kawan. Nah, itu dia kondisinya cetek-cetek. Cuman Pak Taufiknya juga pinter nih teman-teman. Dia sudah bisa membedakan mana ketika cetek ini itu disebabkan oleh aki atau starter. Karena Pak Taufik udah sering belajar. Kalau dia disebabkan oleh aki, itu di speedonya dia ada meredup. Redup Mas ya? Meredup kayak gitu. Tapi kalau dia tidak disebabkan oleh aki, itu biasanya dia ya seperti biasanya starter seperti biasanya. Memang dia ada redupan, cuman nggak ngedrop banget. Tapi kalau yang kasus Pak Taufik ini, dia kondisinya speedo itu masih ya terang, cuman cetek-cetek nggak mau nyala. Nah itu ada apa gerangan. Nah, Penyebabnya adalah ini Pak Taufik. Di mobil Pak Taufik ini ada yang namanya solenoid atau switch starter atau teman-teman bilang apa ya? Bendik ya. Ini adalah fungsinya adalah untuk menarik pinion ini Pak. oh. Itu masuk ke dalam flywheel atau roda gila. Nah, jadi yang bunyi itu yang mana Mas? Yang bunyi tek-tek. Nah, yang bunyinya adalah ini Pak. Ini nabrak flywheel. Oh. Ketika ini kan flywheel kan ini ya, misalnya dia di sela-sela seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia ini powernya kuat, maka dia ketika dia menabrak ini Pak Taufik, ini dia akan meleset sendiri. Karena ini kan runcing. Ini kan runcing. Kemudian dia, nah, modelnya gini. Sorry ya. Modelnya gini Pak. Di dalam sini kan ini kan ada magnet ini. Nah, di sini ada tuasnya. Dia mendorong atau melempar pinion ini maju seperti ini. Nah, kalau dia maju gini, dia nabrak flywheel, dia cuma cetek-cetek gini tok. Tapi kalau dia sehat, ininya sehat, ketika dia ngedorong gini dia langsung bisa muter. Nahan. Ya. Langsung muter, nahan Dan langsung muter. Oh. Kayak gitu. Dia cuma kalau ini tadi cuma gini doang, ngek ngek ngek. Dia nggak mampu masuk ke sela-sela flywheel. Seret gitu dan memutarnya nggak mampu. Lemah ya? Lemah. Oh, berarti harus dikasih Penguat kan, cuman ini nggak ori nih. Ini kita pakai merek TIT gitu Pak. oh, tit. Ini harganya 350.000 Pak Taufik. 350. Siap. Buat Pak Taufik. Nah, kalau apa beda Mas? Bedanya yang ori sama yang 350-an? Yang ori 2 juta Pak. Wih. 2 juta harganya. Iya. Yang nggak ori 350. Ya kita pakai yang Tapi ininya gimana Mas? Apa namanya? Kan kalau biasanya Mas hanya bilang di terminalnya sini Pak. Ini kalau kita cek ya. Terminal, posisi terminal ya Mas Agus, coba Mas Agus. Bandingkan yang lama dengan yang baru. Oh sama. Oh, sama. kebalik Pak. Kebalik ya. Kebalik. Oh iya betul. Nah ini nih Pak Taufik. Nah ini kan posisinya dia yang masuk ke apa namanya magnet ini. Ini kan ada di sebelah dalam ya. Kalau yang baru, kalau yang lama yang luar. Kebalik ya. Ini sebelah luar. Jadi masang ininya jangan kebalik. Tapi yang baru ada tulisannya Pak. Terus apa hubungannya Mas? Ini langsung dari aki Pak. Lah kalau ini? Kalau ini kan, nah posisi. Ini posisinya. Oh, gitu. Emang gitu Pak? Iya betul. Udah sore kawan-kawan ini. Jadi
Ini banyak ini jadinya. Banyak besar ya? Oke, nah ini akan kita langsung coba saja Pak Taufik ya. Karena ini udah sore. Udah sore, saatnya kita pulang. Jadi kan dulu kan kita pernah membahas masalah mobil itu nggak bisa di starter apanya. Nah ya diantaranya adalah kita harus ngecek relay. Yang pertama adalah aki tentu. Aki kita cek dulu voltage dropnya, kemudian kita cek relay. Habis kita cek relay, kemudian kita juga ngecek sampai ke ininya Pak, apa namanya? Di dalamnya ada ignition switch. Oh iya, kemarin Mas ini ngomong siapa? Mas Aji. Oh Mas Aji. Bisa jadi juga dari sini kata Mas Aji, itu kan? Ignition switch atau yang terakhir adalah ini. Kalau yang ignition switch tadi itu sering terjadi Mas? Itu ignition switch itu terjadinya karena ini Pak, bukan karena konslet atau hangus terbakar enggak, tapi karena dia kan jalurnya itu kan kuningan, sejenis kayak tembaga gitu, dan dia menghubungkan antara satu terminal dengan terminal yang lain. Nah, makanya ketika dia terus-terusan bergesekan, dia akan habis ininya terminal sejenis kayak tonjolannya itu. Nah, kalau tonjolannya habis itu kadang nempel, kadang enggak. Kalau pas lagi enggak nempel, nah itu justru seperti las Pak. Jadi ada percikan. Tapi kalau dia menempel full kan dia enggak. Nginggring ya, nginggring itu tidak menempel dengan sempurna, itu dia mengakibatkan sejenis kayak percikan. Hanya saja dia kondisinya tercover. Itu apa namanya? Gejalanya, ciri-ciri juga sama. Sama. Cetek-cetek gitu. Bisa cetek-cetek, bisa di starter mau tapi enggak kunjung nyala. Jadi kayak model gila. Starter nggak nyala-nyala. Karena apa? Karena pengapiannya itu tidak ada ini arus standby yang ke sana. Kayak gitu. Jadi nggak hanya masalah ini Mas, apa namanya yang pernah kita bahas, pompa bensin. Pompa bensin ya. Pompa bensin bukan berarti karena kan kalau untuk mengkerucutkan itu pompa bensinnya atau bukan, kita bisa ngecek dari tekanan pompa bensinnya. Cuman biasanya kalau kayak gitu tekanan pompa bensin dicek pakai scanner juga nggak ada masalah. Lalu kemudian dicari-cari pengapiannya, kadang ada kadang enggak. Nah, ketika kadang ada kadang enggak ini, itu biasanya dari ignitionnya. Berapa sering Mas kejadian kayak gitu yang Mas udah temukan? Kita udah nemukan beberapa, 1 tahun ini ya mungkin 5 kejadian. Untuk tahun mobil berapa Mas? Mobil-mobil Serena itu yang 2004 sampai 2006. Oke. Udah Pak, ini sulap banget ini. Silamen. Nah, ini apa yang dilakukan Mas Agus nih Mas Agus? Ini sedang dilakukan tester Pak. Nah, makanya tadi Mas Agus bilang ini adalah 12 volt dari aki. Kalau yang lama kan dia posisinya terbalik ya Mas Agus ya? Iya. Oke. Posisinya terbalik. Jadi dia 12 voltnya di sisi dalam. Oke. Ini kan ini terbalik ya. Saya Pak. Ini biar teman-teman tahu. Coba dilepas dulu. Nah, ini rangkaiannya itu seperti apa sih? Jadi ini untuk yang jalur masuk ke dalam magnet sini, itu dia dapat sini Pak. Masuk juga ke ini ya Pak Agus ya? Ke dinamo apa nih? Karbon brush. Jadi karbon brush dengan yang masuk ke solenoid ini sama. Jadi dia sama. Ini kan ada ini nih. Nah, ini magnet yang masuk ke solenoid dengan yang masuk ke karbon brush, ini kabelnya dimasukkan ke yang sama. Masukkan ke yang sama. Jangan dibalik. Kalau dibalik di sini dia masuknya ke sini 12 volt. Ini panas, Pak. Langsung hangus. Kan langsung ke ground. Langsung ke ground. Kayak gitu. Nah, ini akan kita coba bagaimana sih caranya misalnya teman-teman solenoid ini bermasalah terus mau dilangsung. Biar dia mobil langsung nyala. Misalnya terkendala di jalan. Nah, sebelah mananya yang harus dilakukan langsung. Pak Agus. Bisa ya Mas? Bisa. Ini keeper berarti ya? Ya, gitu Pak. Ya, oke. Nah, ini Pak Topik nih, syuting nih. Nah, ini ada hitam negatif, yang merah positif. Ini sudah kita sambungkan ke akinya Pak Topik. Oke. Lanjut. Nah, untuk ground ini bisa langsung ke body ya. Ke bodinya. Kemudian yang dihubungkan adalah ini 12 volt dapat 12 volt. Kemudian di sini ada terminal pemicunya, Pak. Nah, ini ada yang dari apa namanya? Switch ignition atau kunci kontak. Oh, kunci kontak tadi ya. Nah, ini adalah standby-nya. Nah, teman-teman kalau misalnya di starter cetek, nah ininya bermasalah, ininya langsung aja di jumper. Pakai obeng.
Pakai obeng bisa. Pakai obeng apa sesuatu yang pokoknya konduktor. Oke. Kayak gitu. Ini coba Pak Gus. Ini perhatikan sini teman-teman. Jadi modelnya dia ngedorong sekaligus muter Pak. Kalau dia lemah, maka dia akan kadang cuma ngedorong dong nggak mampu memutar. Nah seperti itu. Ini cara ngeceknya. Jadi ini dan ini disambungkan langsung seperti ini. Nah ini ya, misalnya ya, coba obeng nggak ada Pak. Oke, ini dia ground Pak. Nah ini kondisinya ini disambungkan dengan sini. Ini supaya nyetrum nggak Mas? Kok keriting loh? Ini kan harusnya DC Pak. Jadi ini nggak mungkin nyetrum. Cuma ya terjadi percikan aja, agak kaget. Gini ya. Oh iya, oke. Gitu. Mantap. Jadi teman-teman kalau misalnya jadi diperhatikan yang dapat kabel dari aki, kabel yang besar ini, kalau nggak aki relay ya Pak ya. Kalau nggak kebanyakan aki ya. Aki langsung ini. Aki langsung. Jadi kalau dia aki ini kabelnya kan memang kadang-kadang besar Pak, itu kelihatan. Nah dicari saja, jangan dicari dengan yang ini. Ini kan ada kabel dari body, dari starter, kabel yang keluar masuk ke sini. Jangan sekali-kali nyambungin ini. Jangan yang bautnya ini ya. Ini dua ini jangan, tapi dicari yang keluaran dari relay misalnya, ya bagi saya. Atau mungkin dari kunci kontak. Nah ini jangan ragu-ragu, jadi segera pergi ke pemadam kebakaran. Ke pemadam kebakaran. Bakar-bakar. Nah ini ya, ini kita cek. Sret, gitu. Ya, nanti akan nyala. Tapi dipastikan kalau mobilnya matic, dipastikan jangan posisi di D atau di R ya. Karena kalau posisi di D di R dengan kondisi dia masuk itu mesin ada energi gerak itu bisa langsung kedorong Pak. Yang jumper juga ikut kedorong. Iya, kan saya pernah lihat video di Instagram yang viral itu Pak. Jadi dia menggunakan obeng yang panjang memasukkan, begitu mesinnya hidup mungkin kondisinya masih di D, jadi dia kedorong. Kayak gitu. Itu hati-hati. Oh, hati-hati. Mas, kalau ini dipasangan di pas posisi lagi dipasang, ini tuh ada ini ya? Ada apa namanya? Kabel. Ada kabel dari... yang ditutup tapi. Ada. Tutup ya? Ada. Jadi harus dicopot dulu berarti soketnya. Oke. Jadi sebenarnya nggak dilepas nggak apa-apa. Jadi dilangsungkan aja. Tapi kalau biasanya kan ada penutup protektor. Iya. Nah, itu dicabut aja. Oke. Jadi yang di jumper sekali lagi jangan yang dari ini, jangan ada kabel dari dalam. Karena ini adalah kabel yang karbon brush. Jadi yang di jumper adalah ini dan ini. Kalau untuk yang lama ya kita perhatikan aja. Yang dia jangan yang masuk ke solenoid aja. Nah ini yang dicari adalah yang tidak ada ininya. Jadi yang free dengan free. Seret sambung gitu. Siap. Itu ya. Coba Pak Taufik praktek Pak. Oh iya. Nah, begini kawan-kawan ya. Ini ke sini. Ya, kok nggak hidup Pak? Ya nggak ada kabelnya. Oke, ini langsung dipasang. Terima kasih Mas Erni. Siap, semoga video dari kami yang sedikit ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lainnya supaya kalau misalnya mendapati switch ignition-nya bermasalah, itu teman-teman bisa langsung nge-chamber tanpa pusing-pusing manggil-manggil bengkel misalnya. Darurat ya? Darurat, mungkin di tengah-tengah rest area, itu kan nggak semua ada bengkelnya kan Pak. Nah, maka teman-teman coba cari aja, oh ternyata itu ada kabel yang 12 volt dari aki dan ada kabel yang ground. Nah, jangan dipertemukan kabel yang 12 volt dengan ground, tapi pertemukan dengan yang satu lagi yang kecil biasanya. Itu di jumper saja, tapi pastikan kalau dia mobilnya manual atau pneumatik, jangan masuk kondisi masuk gigi jangan, tapi kondisikan netral. Gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Agus. Sama-sama Pak Taufik.